Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumoda dengan NIM 2259009. Baik, kali ini saya ingin mencoba menjelaskan tugas mengenai dampak penerapan sistem dinamik pricing pada tarif transportasi darat terhadap kinerja ekspor sektor agrobisnis. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Penerapan dinamik pricing pada tarif transportasi darat memiliki dampak signifikan terhadap kinerja ekspor sektor agribisnis dengan menyesuaikan tarif berdasarkan permintaan dan biaya operasional. Efisiensi dalam pengelolaan biaya dapat tercapai. Hal ini memungkinkan perusahaan transportasi untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan pendapatan yang pada gilirannya meningkatkan desain produk agribisnis di pasar global, sehingga penyesuaian pada tarif yang responsif juga membantu dalam menghadapi fluktuasi harga bahan bakar, sehingga dapat mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan sektor agribisnis secara keseluruhan. Oleh karena itu, strategi penetapan harga yang digunakan untuk satu produk mungkin berbeda dengan produk lainnya. Strategi penetapan harga ini kemudian dimasukkan ke dalam kebijakan penetapan harga suatu perusahaan. Tujuan dari kebijakan penetapan harga ini sendiri adalah untuk dapat menentukan harga produk yang optimal dengan memaksimalkan keuntungan serta juga memaksimalkan unit produk yang terjual, sehingga pada akhirnya keuntungan perusahaan meningkat. Dalam penelitian ini, kebijakan penetapan harga ditentukan dengan menggunakan studi kasus produk perishable, sehingga penelitian tentang produk yang mudah rusak menarik karena karakteristik unik dari produk di mana produk mengalami penurunan kualitas dari waktu ke waktu. Dynamic pricing atau penetapan harga dinamis adalah strategi yang menyesuaikan harga produk atau layanan secara real time berdasarkan berbagai faktor. Dynamic pricing ini meliputi beberapa faktor. Yang pertama yaitu permintaan, penawaran, harga pesaing, kondisi pasar, musim, perubahan harga bahan baku. Kemudian strategi ini umumnya digunakan dalam industri seperti maskapai penerbangan, perhotelan, hiburan, dan retail. Manfaat dynamic pricing antara lain meningkatkan pendapatan, manajemen investasi yang efisien, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta membantu bisnis beradaptasi dengan kondisi pasar secara real time, sehingga dapat memastikan bisnis tetap tangkas dan responsif terhadap perubahan suatu kondisi. Kemudian tinjauan pustaka selanjutnya yaitu teori ekonomi harga, di mana pada teori ini menjelaskan mengenai bagaimana harga barang atau jasa terbentuk di pasar, sehingga teori ini menyatakan bahwa harga suatu barang atau jasa ditentukan oleh hubungan antara penawaran dan permintaan pada titik-titik tertentu. Transportasi merupakan komponen krusial dalam agribisnis yang memastikan produk pertanian sampai ke konsumen dengan tepat waktu. Ini juga mempengaruhi kualitas produk, biaya, dan kepuasan pelanggan. Kemudian selanjutnya itu dampak dinamik pricing pada kinerja ekspor. Strategi penetapan harga yang fleksibel di mana harga produk dapat berubah berdasarkan permintaan pasar, waktu, atau faktor eksternal lainnya dalam konteks ekspor. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan pendapatan berdasarkan kondisi pasar di internasional. Dampak pada pendapatan penelitian menunjukkan bahwa penerapan dinamik pricing dapat meningkatkan pendapatan perusahaan eksportir
dengan memaksimalkan harga jual pada saat permintaan tinggi. Ini membantu perusahaan untuk beradaptasi dengan fluktuasi pasar dan memaksimalkan keuntungan. Sehingga pengaruh permintaan dan penawaran dinamik pricing memungkinkan eksportir untuk merespons perubahan permintaan dan penawaran secara lebih efektif. Dengan penyesuaian harga, perusahaan dapat menarik pelanggan pada saat permintaan menurun atau mengoptimalkan harga saat permintaan meningkat. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasan dari materi dampak penerapan sistem dinamik pricing pada tarif transportasi darat terhadap kinerja ekspor pada sektor agrobisnis. Yang pertama itu pengenalan dinamik pricing. Dinamik pricing adalah penetapan harga yang berubah berdasarkan permintaan dan kondisi pasar. Dalam konteks transportasi darat, tarif dapat berfluktuasi tergantung pada waktu, volume, pengiriman, dan faktor eksternal lainnya seperti cuaca dan kondisi jalanan. Kemudian selanjutnya itu dampak terhadap biaya dan keputusan ekspor. Penerapan dinamik pricing dapat mempengaruhi biaya transportasi secara signifikan. Kenaikan tarif pada waktu puncak atau saat permintaan tinggi dapat meningkatkan total biaya, sehingga ini mengakibatkan pelaku agrobisnis harus menyesuaikan harga produk mereka di pasar internasional yang dapat mengurangi daya saing jika harga menjadi terlalu tinggi. Kemudian selanjutnya itu ketidakpastian dan perencanaan. Fluktuasi harga dapat menciptakan ketidakpastian bagi eksportir sehingga dapat mengganggu perencanaan dan penganggaran. Banyak pelaku usaha yang mengandalkan perhitungan biaya yang stabil untuk merencanakan produksi dan distribusi, sehingga ketidakpastian ini dapat menyebabkan keputusan yang kurang optimal seperti pengurangan volume produksi atau penundaan ekspor. Kemudian selanjutnya yaitu akses pasar dan volume ekspor. Jika tarif transportasi meningkat secara signifikan, ini dapat mengurangi akses pasar internasional bagi petani dan produsen kecil, sehingga mereka mungkin tidak mampu menanggung biaya tambahan yang mengakibatkan penurunan volume ekspor. Hal ini juga berdampak negatif pada pendapatan dan keberlanjutan usaha mereka. Kemudian selanjutnya yaitu persaingan di pasar internasional. Dinamik pricing dapat memperburuk ketidakadilan dalam persaingan. Perusahaan besar mungkin lebih mampu mengatasi fluktuasi harga dibandingkan dengan pelaku usaha kecil. Hal ini juga dapat mengakibatkan pengurangan partisipasi pelaku usaha kecil di pasar ekspor, sehingga mengurangi keragaman dan inovasi dalam sektor agrobisnis. Persaingan global dapat terjadi karena adanya peningkatan teknologi transportasi dan sistem komunikasi. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan berekspansi secara internasional. Dalam persaingan global, setiap negara berhak untuk terlibat tanpa dibatasi oleh wilayahnya. Perusahaan harus bersaing dengan perusahaan lain dan pemain baru dari seluruh Indonesia. Untuk menghadapi persaingan global, suatu bangsa dapat meningkatkan daya saingnya dengan membangun tenaga kerja yang profesional dan terampil sesuai tuntutan pasar. Kemudian selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan. Penerapan sistem dinamik pricing pada tarif transportasi
transportasi darat memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja ekspor. Sektor agrobisnis, meskipun dapat meningkatkan efisiensi dalam beberapa hal, risiko ketidakpastian biaya dan dampaknya terhadap akses pasar, kualitas produk, dan persaingan harus dipertimbangkan. Kebijakan dan strategi mitigasi yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha dapat beradaptasi dan tetap kompetitif di pasar internasional. Kemudian selanjutnya itu saran. Yang pertama itu pengimbangan kebijakan yang mendukung, di mana regulasi harga, pemerintah dapat mempertimbangkan regulasi untuk mengontrol fluktuasi harga transportasi, terutama selama periode puncak untuk memastikan biaya tetap terjangkau bagi pelaku usaha kecil, sehingga subsidi transportasi menyediakan subsidi atau insentif bagi eksportir kecil untuk membantu mengurangi beban biaya transportasi. Kemudian selanjutnya itu mendorong kerjasama antara pelaku usaha, di mana konsorsium pengusaha mendorong pembentukan konsorsium antara pelaku usaha untuk bernegosiasi bersama dengan penyedia jasa transportasi. Ini dapat meningkatkan daya tawar dan mendapatkan tarif yang lebih stabil, sehingga jaringan kolaboratif membangun jaringan distribusi yang kolaboratif di antara petani dan eksportir untuk berbagi biaya dan sumber daya transportasi. Kemudian yang terakhir yaitu diversifikasi rute dan metode transportasi, di mana jalur alternatif transportasi ini mengidentifikasi dan memanfaatkan rute dan metode transportasi alternatif yang mungkin lebih ekonomi dan efisien. Kemudian selanjutnya inovasi logistik, di mana menggunakan metode logistik yang inovatif seperti penggabungan pengiriman atau penggunaan kendaraan yang dengan kapasitas yang lebih tinggi. Mungkin sekian dari presentasi pada materi kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.